Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Hewan Yusni, Wijaiswara di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikolilembang. Untuk sesi ini kita akan membahas pembuatan salep sulfur atau salep belerang, di mana kita memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita sehingga menekan biaya produksi. Akan kita mulai bahwa fungsi dari salep sulfur atau salep belerang yaitu mengobati penyakit kulit, baik itu penyakit jamur, kemudian skabies atau buduk, gigitan kutu, gigitan serangga, atau gigitan caplak. Berguna untuk mengobati ternak kecil, baik itu domba atau kambing, dan ternak besar, sapi, kerbau, atau kuda. Alat dan bahan yang digunakan. Peralatan yang pertama, mortar bersama penumbuknya. Yang kedua, timbangan gram atau bisa kita pakai timbangan kue. Kemudian mangkok, baik itu plastik atau stainless. Lalu sendok, kemudian botol salep atau pot, lalu kaos tangan, baik pakai kaos tangan karet atau kaos tangan plastik. Kemudian kita gunakan juga, kita buat di sini etiket, karena salep sulfur, salep belerang dikasih keterangan obat luar. Lalu bahan yang kita gunakan sangat sederhana sekali. Yang pertama yaitu sulfur, bisa dalam bentuk bongkahan ataupun dalam sulfur yang sudah halus. Yang kedua yaitu vaselin. Bisa kita gunakan vaselin yang berwarna kuning ataupun vaselin yang berwarna putih. Langkah kerja. Pertama-tama kita akan menimbang vaselin seberat 200 gram. Setelah itu kita siapkan sulfur sekitar 10-30% dari berat vaselin. Kita ambil sekitar 20-30 gram. Setelah itu sulfur kita masukin ke dalam mortar, lalu ditumbuk sampai halus. Jika sudah halus, kita masukin vaselin. Oke. Lalu kita tumbuk bersama-sama sampai benar-benar bersatu jadi homogen. Kira-kira sekitar 10 menit sampai benar-benar jadi satu antara sulfur yang sudah halus dengan vaselin. Kira-kira kita aduk selama 10-15 menit sehingga antara sulfur dan vaselin bisa menyatu secara lembut. Setelah itu barulah selesai salep sulfur atau salep belerang. Kemudian kita masukkan ke dalam pot atau botol dari salep. Bisa kita pakai yang ukuran sedang ataupun ukuran kecil. Setelah itu kita kasih kemasan salep belerang obat luar sehingga aman dari jangkauan dari anak-anak. Oke, demikianlah salep ini sudah bisa dipakai. Untuk sesi selanjutnya nanti saya akan membahas bagaimana tata cara penggunaan salep dan bagaimana kita mengidentifikasi penyakit-penyakit yang bisa kita obati dengan salep sulfur atau salep belerang. Demikianlah tata cara pembuatan salep sulfur atau salep belerang.
Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube BPPKP Cikole Lembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.